Pancasila mengatasi masalah dengan ini. Pancasila mengatasi masalah di bangsa ini. A. Asal-usul negara Indonesia. Menurut Plato dan Aristoteles, natura negara diasalkan dari manusia. Mereka berpendapat bahwa suatu negara dibentuk secara natural bukan konvensional dalam kurung buatan. Akan tetapi, menurut Thomas Hobbes, negara terbentuk karena hasil kesepakatan bersama konvensional. Dilihat dari dua pendapat ini, Indonesia dapat dikatakan termasuk negara natura atau konvensional. Di sini dapat dilihat bahwa Indonesia menggunakan keduanya. Tadi disebutkan natura, negara menurut Plato dari Aristoteles diasalkan dari natura manusia. Di Indonesia sendiri, natura manusia Indonesia menurut Soekarno maupun Soepomo, karakter manusia Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong merupakan ciri khas dari bangsa ini, di mana gotong royong sudah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia sebelum merdeka. Oleh sebab itu, Soekarno mengatakan gotong royong merupakan perasan dari Pancasila. Sebab mencakup semua yang ada dalam nilai-nilai dalam Pancasila. Dengan demikian negara ini akan menjadi negara yang kuat apabila seluruh rakyat bangsa Indonesia memahami apa yang dimaksud dengan gotong royongan dan melaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia juga dikatakan negara konvensional sebab negara ini dibentuk atas kesepakatan para wakil-wakil terdahulu dalam perumusan dasar negara dan pembentukan sistem negara ini. Negara Indonesia tidak lahir dengan sendirinya, akan tetapi lewat kesepakatan bangsa ini juga memiliki natura bangsa yaitu gotong royong. Sebab itu, negara ini sejak dulu merupakan negara gotong royong, akan tetapi dewasa ini konsep negara ini semakin hari semakin memudar. Hal ini yang menyebabkan banyaknya terjadinya konflik di negara. B. Negara Pancasila merupakan dasar negara bangsa ini. Soekarno merupakan penggagas Pancasila. Hal ini dapat dibuktikan dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada saat sidang BPUPKI. Pada saat itu, Soekarno menyampaikan pidato secara runtut, mulai dari mengajak rakyat untuk merdeka sekarang, akan tetapi sekarang yang dimaksud di sini bukan tergesa-gesa, melainkan dasar negara harus digali sejak lama. Kemudian di akhir Soekarno baru menyebutkan dasar negara yang ia maksud, di mana dasar negara yang ia sampaikan merupakan pemikirannya sejak lama. Jadi, ini dapat dijadikan acuan bahwa negara kita memiliki dasar negara yang digali sejak lama dan bermakna yang sangat kuat. Sehingga Pancasila di sini sesungguhnya mempunyai peran penting dalam menghadapi masalah yang ada di bangsa ini. Jika Pancasila dimaknai dengan benar, bukan hanya dijadikan simbol semata. Maka dari itu, pendidikan moral Pancasila sangatlah penting bagi negara ini agar seluruh rakyat mampu melaksanakan dasar negara ini dengan benar, sehingga konflik yang terjadi di negara ini bisa dihindari, serta para pemimpin dan wakil rakyat dapat mengemban amanah rakyat dengan baik, sehingga dapat terbentuk negara berpancasila. Sekian dari terima kasih, saya pembawa pemateri ke-1, saya lanjutkan ke pemateri 2. Oke, saya atas nama Marwan dan saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu Pancasila untuk mengatasi konflik di tanah Papua. Seluruh rakyat Indonesia harus memaknai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mengapa demikian? Sebab masyarakat negara kita tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka akan terjadi hal-hal merusak bangsa ini. Pada hari ini di mana sedang terjadi gejolak di tanah Papua, di mana kondisi di sana sangat memprihatinkan. Hal ini terjadi karena perbuatan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka ucapkan, sehingga berdampak pada kerusuhan di negeri ini. Ini tidak hanya berakibat kepada sekelompok tertentu, tapi seluruh rakyat merasakan. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ardiansyah, saya dari kelompok 5 Pancasila Teknik Elektro kelas 1B. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang Pancasila mengatur para dewan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Pancasila itu adalah dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, dan kepribadian bangsa. Seperti yang kita ketahui, kemarin pada awal September Indonesia mengalami kondisi politik yang sangat buruk, di mana para dewan mengatur RUU dengan tidak sesuai dengan kondisi negara saat ini.
Jadi mereka membuat RUU dengan asal-asalan tanpa mempertimbangkan dengan pasti sebab dan akibat terhadap RUU yang mereka rancang. Misalnya RUU KHUP tentang korupsi. Pada pasal 603 RUU KHUP mengatur tindak korupsi di penjara seumur hidup atau paling sedikit 2 tahun dan maksimal 20 tahun. Pasal RUU KHUP pada pasal 604 mengatur hukuman sama persis bagi pelaku penyalahgunaan wewenang untuk korupsi. Sedangkan pasal 2 UU Tipikor mengatur hukum bagi pelaku korupsi ialah pidana seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Hal ini menyebabkan pro kontra dari pihak pejabat maupun pihak masyarakat. Dalam RUU KHUP korupsi ini sangat jelas bahwasanya hukumannya sangat ringan dibandingkan dengan RUU Tipikor. Hal ini menyebabkan atau justru memberikan kesenangan bagi pelaku koruptor karena hukumannya itu lebih sedikit dibandingkan RUU Tipikor. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di mana tindakan korupsi itu adalah tindakan yang dapat merugikan negara dan dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Itulah pentingnya kita mengetahui atau lebih mempersulit bagi hukuman bagi koruptor. Hal ini juga menyebabkan demo hampir seluruh wilayah Indonesia, mahasiswa berdemo. Di sini mahasiswa berusaha untuk menyadarkan pemerintah bahwa RUU yang dibuat atau dirancang para Dewan Perwakilan Rakyat ini sangat tergesa-gesa. Sedangkan para pemimpin dahulu untuk merancang sebuah dasar negara dan undang-undang harus dipikir sejak lama dan dipikir lebih matang dan digali dari sikap yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Pada kenyataannya jika mereka menduduki jabatan atau menduduki kursi jabatan, mereka akan lupa dengan janjinya. Sedikit di antara mereka itu lebih mementingkan kepentingan kelompok mereka. Dan seharusnya ketika ingin menjadi dewan rakyat, mereka harus benar-benar mengetahui nilai-nilai atau dasar-dasar Pancasila agar supaya jika mereka merancang undang-undang tidak lagi memiliki banyak masalah atau konflik-konflik di negara ini yang dimana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan kita sebagai rakyat harus juga lebih sadar bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan lancar jika pemimpin-pemimpin kita memiliki jiwa Pancasila. Maka dari itu Pancasila adalah dasar menyelesaikan masalah di negara ini atau di bangsa ini. Baik, pada kesimpulan yang tadi saya sampaikan pada materi bahwasanya kita sebagai warga negara Indonesia harus lebih cerdik dalam memilih dewan rakyat atau pemimpin-pemimpin rakyat agar supaya tidak terjadi lagi banyak konflik di negara ini sehingga menyebabkan banyak korban maupun kerugian negara. Pada dasarnya kita sebagai warga negara Indonesia harus berdasarkan dengan nilai Pancasila dan didasari oleh nilai Pancasila. Kita harus memiliki jiwa Pancasila, pandangan hidup kita adalah Pancasila. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat Harun. Pancasila untuk menjaga perdamaian umat agama. Indonesia merupakan negara multikultural di mana di Indonesia banyak terdapat berbagai budaya, suku, dan agama. Di Indonesia terdiri berbagai macam agama, di mana agama dijadikan sebagai penguat dalam politik di bangsa ini. Banyak pihak-pihak politik yang merangkul para pemuka agama agar kelompok politik mereka memiliki pembenaran dalam tindakan yang mereka lakukan. Karena mereka tahu bahwa masyarakat Indonesia sangat menjunjung nilai-nilai agama yang mereka anut. Hal ini menyebabkan perbedaan pendapat antar pemuka agama. Bahkan dulu negara Indonesia hampir menjadi sebagai negara agama saat sila pertama pada Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi hal ini kemudian diubah sebab dalam bangsa ini tidak hanya terdiri dari agama Islam, akan tetapi terdapat beberapa macam agama. Di sini menunjukkan bahwa para pemimpin dahulu tidak mementingkan kepentingan bersama, tetapi memikirkan kepentingan sendiri. Soekarno menegaskan bahwa negara Indonesia memiliki khas gotong royong. Dengan gotong royong inilah yang memungkinkan negara ini menjadi negara yang akan maju untuk kedepannya. Sehingga jika sudah menyebutkan Indonesia, maka tidak boleh mengedepankan agama sebab Indonesia ini didirikan atas kepentingan bersama, bukan berdasarkan kepentingan agama tertentu. Pancasila dapat digunakan untuk mempersatukan umat beragama. Dengan cara umat beragama harus menyadari dan memahami Pancasila dengan mewujudkan sikap gotong royong dalam antar umat beragama, tidak saling membenarkan dan menyalahkan kelompok lain dengan agama yang mereka anut. Dan pemuka agama harus mengajak umat mereka untuk saling menghargai sesama dan menjadi contoh yang baik, bukan malah memprovokasi. Sekian dari saya.